Nama saya Nida, NIM 114161025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoko Purwanti dengan NIM 1141701. Perkenalkan, nama saya Isanda Misria Tufaila, NIM 1141830. Saya Faraswan Novimi Rahman dengan NIM 114181034 dari kelompok 6. Sistem pendinginan dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan. Meningkatnya kebutuhan tersebut serta tuntutan untuk menghemat energi dan biaya untuk listrik membuat beberapa solusi sistem pendinginan alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan pun ditemukan. Review ini akan membahas 2 jurnal ilmiah tentang sistem pendinginan alternatif, yaitu pengaruh penukar panas tanah untuk pendinginan zona akar pada pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi yang ditanam secara aeroponik dalam kondisi rumah kaca tropis oleh Pascual et al. 2019, dan jurnal acuan keduanya itu analisis distribusi suhu tangki penyimpanan termal air dingin oleh Rangkuti et al. 2015. Jurnal acuan pertama membahas tentang kondisi tropis, suhu tinggi, dan radiasi matahari di Filipina yang telah menjadi kendala utama dalam produksi tanaman sayuran beriklim sedang. Di jurnal acuan pertama ini dibuat metode alternatif sistem pendinginan yang berkelanjutan dan ekonomis untuk produksi tanaman beriklim sedang yang berkualitas tinggi, tidak hanya di dataran tinggi di mana suhu lebih rendah, tetapi juga di bawah dataran rendah. Penukar panas tanah atau GHE atau Ground Heat Exchange adalah sistem pendingin pasif yang membutuhkan pipa atau rangkaian pipa yang ditanam di bawah tanah pada kedalaman tertentu untuk membuang panas dari udara ke permukaan tanah. Penggunaan Ground Heat Exchange di bawah tanah sebagai penukar panas umumnya dilaporkan untuk mendinginkan bangunan, dan hanya sedikit penelitian yang dilakukan untuk mendinginkan pertumbuhan tanaman, seperti pada dalam kondisi rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ground Heat Exchange sebagai metode pendinginan zona akar terhadap tumbuhan, hasil, dan keuntungan ekonomi tanaman stroberi yang tumbuh secara aeroponik dalam kondisi rumah kaca tropis. Acuan kedua pun berbasis di negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia. Di sini membahas tentang sistem pendingin alternatif dengan prinsip tangki penyimpanan air dingin yang dapat menghemat biaya dan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan pendingin ruangan. Tangki air dingin memiliki kapasitas pendingin pada satu waktu untuk digunakan di waktu lain, dengan salah satunya mengubah fase yang disebut juga penyimpanan energi laten, atau mengubah suhu yang disebut penyimpanan energi sensibel. Nah, pada tangki yang bertingkat, volume air hangat dan dingin tidak tercampur akibat gradien kepadatan stabil yang membuat air dingin yang lebih padat terletak di bawah air hangat yang lebih tidak padat. Jadi di dalam tangkinya itu antara air hangat dan air dingin tidak ada pembatas fisik. Bagian antara air hangat dan air dingin yang disebut area termoklin bergerak ke atas selama pengisian dan ke bawah selama pengosongan. Meskipun gaya apung yang stabil menekan campuran skala besar antara hangat dan dingin dalam tangki bertingkat, pemisahan tidak terjadi secara sempurna. Selama siklus pengisian, suhu cairan berubah secara bertahap dari volume air hangat ke dingin. Dalam tangki bertingkat, energi berguna hilang oleh 4 faktor utama, yaitu kehilangan panas ke sekitarnya, konduksi dinding aksial, konduksi melintasi area termoklin, dan efek pencampuran selama pengisian dan pengosongan. Penelitian Rangkuti et al. 2015 ini membahas analisis distribusi suhu tangki penyimpanan air dingin. Metode ini dilakukan dengan menggunakan simulasi pada model konduksi panas dan konveksi aliran satu dimensi dengan pertimbangan utama pada 2 faktor konduksi yang melintasi area termoklin dan pengaruh pencampuran selama pengisian dan pengosongan. Kedua penelitian ini akan diulas pada review yang kami buat, dan dapat digunakan sebagai acuan penerapan sistem pendingin dalam bidang pertanian yang menggunakan air sebagai perantara perpindahan panas. Review penelitian dilakukan dengan mengambil data dari 2 jurnal sebagai sumber referensi. Pada jurnal pertama, digunakan Hawaiian Strawberry dalam pengamatannya. Pertama, ditetapkan desain dan layout dari lahan, kemudian analisis statistika dilakukan dengan desain strip plot yang menggunakan 3 perlakuan utama yang diacak pada plot utama. 3 perlakuan utama tersebut yaitu perlakuan dengan pendinginan zona akar dengan GHE, pendinginan dengan Air Conditioning Unit atau ACU, dan perlakuan kontrol. Kemudian dilakukan perlakuan tambahan pemberian cahaya selama 8 jam, 12 jam, dan 16 jam. Sistem GHE untuk darah dan larutan nutrisi dibangun dengan pipa PVC dan pipa polietilen di luar greenhouse. Sistem dapat dilihat pada gambar berikut.
Data yang dikumpulkan berisi suhu, pH, konduktivitas, listrik, dan oksigen yang diserap ke dalam larutan nutrisi yang diamati setiap harinya dengan pengambilan suhu awal sebelum percobaan dilakukan untuk melihat pengaruh dari pertukaran panas. Yield rata-rata akan didapatkan dari total buah per perlakuannya dan jumlah sampel tanaman per perlakuan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, pada jurnal acuan kedua, metodologi ini mengacu kepada siklus pengisian disimulasikan pada suhu awal yang mirip dengan kondisi pengoperasian, di mana air yang didinginkan dimasukkan pada bagian bawah tangki dengan laju yang sama dengan air hangat yang dikeluarkan melalui bagian atas tangki. Suhu dari dinding tangki merupakan rata-rata nilai dari suhu awal. Pengisian dilakukan selama 10 jam dengan suhu inlet air yaitu 6,8 derajat Celcius serta laju 524 meter kubik per jam. Data dari Thermal Energy Storage atau TES digunakan untuk mengkarakterisasi yang diambil dari mesin pendingin pada University Teknologi Petronas. TES memiliki spesifikasi berupa diameter sepanjang 22,3 meter persegi, tinggi 15 meter persegi, serta 5.400 meter kubik kapasitas penyimpanan. Dinding tangki diisolasikan menggunakan polyethylene setebal 100 mm dan polyester setebal 20 mm. Tangki kemudian dibagi menjadi 14 bagian, yang jarak masing-masing bagiannya sama. N sama dengan 1 diidentifikasi sebagai bagian yang paling tinggi, dan N sama dengan 14 diidentifikasi sebagai bagian paling rendah. Penomoran bagian ditentukan berdasarkan ketersediaan sensor suhu yang terdapat pada tangki. Hal ini menjadikan laju dari arus air dihitung sebagai arus air dibandingkan dengan luas area. Seperti yang ada dalam perhitungan di sini. Pembahasan pada jurnal acuan yang pertama dapat dilihat bahwa di gambar menunjukkan data rata-rata suhu per minggu pertumbuhan tanaman stroberi. Dilihat dari gambar juga, suhu lingkungan rata-rata yaitu 28,5 derajat Celcius, sedangkan suhu di dalam rumah kaca yaitu 35,19 derajat Celcius. Dengan begitu, terdapat perbedaan antara suhu lingkungan dan suhu rumah kaca. Kemudian pada zona akar, rata-rata untuk GHE, ACU, dan kontrol secara berurutan adalah 27,5 derajat Celcius, 24,14 derajat Celcius, dan 28,92 derajat Celcius. Apabila terjadi fluktuasi yang ekstrim pada suhu akar, akan menyebabkan efek negatif pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Jika perubahan pada zona akar lebih dari 30 derajat Celcius dapat memperlambat pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tanaman sensitif terhadap panas, seperti contohnya yaitu selada dan peterseli. Walaupun kondisi ideal suhu rata-rata 28,92 derajat Celcius, tetap terjadi fluktuasi suhu maksimum dan minimum, yaitu 33,32 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius. Dengan menggunakan alat pengukur panas terlihat lebih stabil dan tidak terjadi kenaikan suhu yang ekstrim apabila lebih dari 30 derajat Celcius. Suhu setelah menggunakan alat pengukur tanah berada pada kisaran 24,22 hingga 29,50 derajat Celcius. Pada tabel 1 bahwa perlakuan dengan pendinginan baik dengan sistem GHE ataupun ACU pada zona akar mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol dengan dihasilkan jumlah daun sebanyak 61 hingga 82 daun per tanamannya. Sedangkan pada perlakuan kontrol, jumlah daun yang dihasilkan paling tingginya hanya sebanyak 33 daun per tanamannya. Sedangkan sesuai dengan periode pencahayaannya, perlakuan yang paling efektif dalam pertumbuhan tanaman stroberi yaitu perlakuan dengan pemberian cahaya selama 16 jam. Pertambahan dari jumlah daun merupakan bentuk dari respon tanaman terhadap suhu dan akan bertambah seiring dengan masa penanamannya. Pada perlakuan ACU dan foto period 8 jam menunjukkan tangkai daun lebih panjang secara signifikan dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan jumlah stolon tidak berbeda antara perlakuan ACU dan GHE, namun keduanya lebih tinggi dibandingkan pada kondisi kontrol yang dapat dilihat pada tabel 2. Stroberi yang dihasilkan antara perlakuan ACU dan GHE sebanding berkisar 181 hingga 186 gram per tanaman, namun keduanya lebih tinggi dibandingkan keadaan kontrol dengan hasil 31 gram per tanaman.
Kemudian berikut adalah analisis biaya untuk penanaman stroberi. Selanjutnya, pada gambar kedua dari jurnal acuan yang kedua, atau tabel 3, value of various parameter in the simulation. Simulasi dilakukan secara seragam dengan durasi pengisian selama 6 jam. Pada kondisi A, air mengisi bagian secara berurutan dari bawah hingga ke atas proporsional dengan laju arusnya. Semakin tinggi laju arus, maka semakin banyak juga bagian tangki yang terisi air dan semakin tinggi juga kapasitas pendinginan yang dihasilkan. Pada kondisi B, kurva distribusi temperatur berlokasi dengan satu sama lain. Lebih tingginya rasio aspek mengurangi diameter D, perimeter basah P, dan luas penampang A. Namun, meningkatnya laju koefisien perpindahan panas atau H ini pada kondisi C, distribusi temperatur berganti seiring dengan beragamnya suhu air pada inlet. Kemudian, kita bisa membahas tentang jurnal acuan kedua. Pada gambar 2, yaitu simulasi result at flow rate 524 meter kubik per hour at missing effect 500, dapat diamati bahwa perubahan temperatur sering terjadi dengan meningkatnya durasi pengisian. Hal ini terjadi akibat adanya peristiwa konduksi dan konveksi secara terus-menerus. Suhu cenderung menurun secara drastis setelah suatu kegiatan terisi oleh air. Hal ini berarti konveksi berperan sebagai faktor signifikan untuk menurunkan suhu apabila dibandingkan dengan konduksi. Sedangkan konduksi berperan dengan faktor yang kecil akibat rendahnya konduktivitas termal dari air. Simulasi kemudian dilakukan pada 3 kondisi. Penggunaan tangki pendingin pada percobaan dengan tanaman Hawaiian strawberry menunjukkan terjadinya perpindahan panas yang menyebabkan meningkatnya kapasitas pendinginan kumulatif dari adanya kecepatan aliran yang tinggi pada tangki pendinginan. Adanya kecepatan aliran akan mempengaruhi kecepatan dan perpindahan panas atau heat transfer. Semakin tinggi kecepatan aliran, maka akan semakin tinggi juga kecepatan dan heat transfernya. Kesimpulannya, DHE sebagai pendingin sebanding dengan AC untuk mendinginkan zona akar dalam hal pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi yang ditanam secara vertikal dan aeroponik. Penetapan DHE untuk pendingin zona akar dalam rumah kaca pada iklim tropis layak secara ekonomis dan berpotensi lebih produktif. Model dari distribusi temperatur dan tangki dengan air yang didinginkan dapat mengarakterisasi tangki penyimpanan dan menyamakan distribusi temperaturnya. Laju arus pengisian aspek rasio dan suhu air pada inlet mempengaruhi distribusi suhu dan kapasitas pendinginan kumulatif. Penelitian pada kedua jurnal acuan dapat dijadikan referensi dalam penetapan sistem pendingin alternatif untuk pertanian.